Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Roy Teguh Fernando dengan NIM 4101420127 akan mempresentasikan terkait ada 3 pembahasan untuk memenuhi tugas proyek kedua saya. Nah, pembahasan yang pertama terkait metode simplex minimal 3 variabel. Di sini ada permasalahan dalam bentuk umumnya itu fungsi tujuannya X1 plus 3 X2 min 2 X3. Nah, untuk dapat kita kerjakan, kita ubah ke bentuk simplex, yaitu menjadi Z-min-nya X1 plus 3 X2 min 2 X3 plus 0 X1 plus 0 X2 plus MA1 plus MA2. Nah, untuk dapat dikerjakan, kita ubah ke bentuk maksimal dari minimal dengan dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya seperti berikut. Lalu untuk fungsi kendala diketahui seperti berikut, karena dari ini fungsi kendalanya masih lebih besar dari sama dengan, maka belum bisa dikerjakan. Maka kita ubah ke bentuk sama dengan terlebih dahulu. Hasilnya seperti berikut. Nah, lalu kita mulai untuk iterasi pertama kali, iterasi awal atau iterasi 0. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu dari X1, X2, X3, X1. Nilainya yang kita gunakan adalah hasil dari bentuk simplexnya ini. Nah, dari bentuk X1 ada nilai 4, 3, 6, min 1, 0, 1, 0, dengan NK-nya 25. Terus untuk A2-nya, untuk baris keduanya, ini kita hapus dulu ya. Nanti saya jelaskan mengapa itu jawabannya seperti itu. Itu ada 7, terus ada 5, ada 9, ada 0, ada min 1, 0 dan 1, dan jumlahnya 30. Nah, tadi saya hapus untuk menjelaskan karena kita lihat yang bentuknya berbentuk matriks identitas, yaitu ada di A1, kolom A1 dan kolom A2. Maka di sini kita tuliskan A1 dan A2 seperti itu. Nah, lalu kita lanjut mencari ZC dari A1. A1 yaitu variabel A1 di sini, yaitu kita gunakan dari min M. Min M. Ini juga min M. CC-nya, yaitu fungsinya, kita masukkan N1. Fungsi ini ya, boleh langsung min 3, 2, langsung 0, 0, min M lagi. Lalu CC kita peroleh dengan mengalihkan 4 kali min M ditambahkan dengan 7 kali min M. Nah, peroleh 4 kali min M nya itu min 4 sama min 7, artinya min 11 M. Lalu ada min 8 M. Min 8 M. 6 sama 9, min 15 M. 0 dan min 1 ada M. M. Dan ini min M. Min M. Nah, ini 2 min 25 plus 30, jadi 5M. Min 55M. Nah. Terus dimensinya kita tinggal kurangi. Min 11 dikurangi min 1, artinya min 11 plus 1M. Kita copy dulu biar mudah. Nah, ini plus 1.
min 8M plus 3, min 15M min 2, M0M, M0M, M, min M, artinya 0, dan ini min 5M kurangin 0, sini min 55M tetap. Di sini kita lihat di antara variabel kolom X1, X2, X3, kita lihat nilai JJ min JJ yang paling kecil, yaitu min 15M min 2. Maka ini merupakan kolom kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita mencari indeksnya. Indeksnya diperoleh dari NK dibagikan dengan kolom kunci. Nah, seperti berikut. Nah, dari indeks ini, untuk menentukan baris kuncinya adalah yang mempunyai indeks paling kecil, artinya terletak pada baris kedua. Di sini saya warnai biru. Lalu elemen kuncinya adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yang memenuhi semuanya, yaitu 9. Ini sebagai elemen kuncinya. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Iterasi 1. Kita hapus dulu. Nah, kita peroleh di sini ya. Karena tadi kan yang baris kuncinya ada di baris kedua, maka kita cekkan di baris kedua terlebih dahulu. Pertama ini kita hapus saja dulu, memudahkan. Kita hilangkan profil dulu. Juga nanti kita gunakan nanti. Sejennya tidak perlu karena nanti akan digunakan masih sama seperti nilai di sini. Untuk nilai X1-nya kita baris kedua dulu tadi karena ini adalah baris kuncinya. Mulai dari 7/9. Nah, dengan ini kita kunci karena ini tidak boleh berubah. Artinya nanti yang kedua juga 5/9, 9/9, 0/9, min 1/9. Seperti itu. Kita cari sampai ini ya. Nah, ini kita ke formatnya dulu nanti. Formatnya adalah bentuk pecahan saja. Nah, ini untuk pelaksanaannya yaitu garis lamanya dikurangi baris barunya baru kita peroleh, yaitu tadi 7/9 kali dikalikan baris kunci kolom kuncinya tadi yaitu 6. Nah, kolom kuncinya ini yang kita langsungkan enak tempat dulu agar tidak berubah. Jadinya seperti berikut. Nah, di sini ada perubahan nilai elemen bentuk matriks identitasnya. Di sini yang berubah dari A2 awalnya ada, lalu berpindah ke X3. Artinya yang A2 di sini kita ganti jadi X3. Nah, variabel X3 di sini adalah plus 2. Nah, maka JJ-nya
kita hapus dulu. Nah, kita boleh CJ-nya yaitu min 2/3M plus sini. Min kali min yaitu hasilnya plus, hasilnya 2/3M plus 7/9 kali 2, 14/9. Hal ini adalah 1/3M plus 10/9. Lalu ini ada 0M plus 2. Ini ada M. Ini ada min 2/3M. Min 2/3M. Min 2/3M kurangi 2/9. Kurangi 2/9. Nah, ini ada min M. Ini ada 2/3M plus 2/9. Masih main ya. Ini ada min 5M. Min 5M plus 31/3 itu 10/3 ya. 10/3 kali 2, 20/3. Nah, untuk kita panjangkan aja. Biar nilainya terlihat. Nah, di sini kita lihat apakah kita belum mengurangi ya. CJ-nya kita peroleh 2/3M plus ini adalah intinya 2/3M. 2/3M plus sekian. Yang penting hasilnya positif. Nah, ini 1/3M. Satu per 3M plus 10/9 itu 3 lebih kurangi 3. Ini plus sekian. Hasilnya juga positif. Nah, untuk ini CJ-nya tadi 2 ya. Karena 0 kali 2 min 2 itu 0. Nah, untuk min 0M ini M plus sekian
Min 0 ini 2,3 plus sekian. Nah, ini yang terpenting ada CC-nya adalah min 5M plus 20/3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada kasus ini untuk nilai CC-nya itu baik dari kolom X1, X2, dan X3 itu semuanya sudah positif. Namun pada nilai NK-nya di sini masih belum ditentukan. Maka ini bisa kita sebut sebagai salah satu contoh dari kemerosotan atau degenerasi, sehingga kita tidak bisa mencari hasil penelitian optimalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang bentuk dualnya. Nah, karena tadi bentuk primalnya awalnya adalah bentuk meminimalkan, maka untuk bentuk dualnya adalah kebalikannya, yaitu kita maksimalkan. Nah, dari meminimalkan ini, cara mendapatkan nilai tersebut 4Y1 plus 7Y2 kurang dari sama dengan 1, itu kita peroleh dari sini. Nah, dari ini ke kanan, ini menjadi ke bawah, jadi 4Y1 dan 7Y1. Hasilnya jumlahnya sama dengan ini 1. Seperti tersebut. Nah, kurang dari 1. Lalu untuk fungsi tujuannya kita peroleh dari ini 25 dan 30. Nah, 25 dan 30. Nah, setelah kita dapatkan hasil berikut, kita ubah ke bentuk simplex, hasilnya seperti berikut. Lalu kita menuju ke fungsi kendalanya, telah diubah karena kurang dari tidak bisa dikerjakan, kita ubah menjadi lebih bentuk sama dengan agar bisa dikerjakan. Langsung kita jawab aja ya. Tabel simplexnya iterasi 0. Untuk variabelnya ini hanya ada Y1 dan Y2 ya. Maka tapi untuk variabel 0 S1, S2 sampai S3. Oh, berarti ini S1, S2 dan ini S3. Nah, untuk hal ini kita tidak perlu menggunakan A1, A2 karena ini bentuk memaksimalkan. Karena variabel S1-nya adalah positif, tidak negatif. Jadi tidak perlu ditambahkan variabel artifisial. Nah, kita hapus saja ini. Fill dulu. Kita masukkan saja nilai exact. Ini Y1 ya. Oh, ini Y2. 4, 7. 4, 7. 1, 0, 0. Dengan angkanya 1. Ini 3, 5, 3, 5, terus 0, 1, 0, jumlahnya
jumlahnya adalah 3. Nah, ini ada kendala ketiga, maka kita tambahkan baris dahulu, yaitu ada 6, 9, 9, 0, 0, 1, dengan jumlahnya min 2. Nah, CJ-nya kita maksimalkan, berarti 25, 30, 5, 30, 0, 0, 0, maaf, 0. Nah, ini dari sini kita lihat bahwa terdapat bentuk matrik identitas pada S1, S2, dan S3. Maka kita isi S1, S2, S3. Nah, variabel dari S1, S2, S3 ini nilainya adalah 0, 0, 0. CJ-nya kita masukkan, yaitu 4 dikali ini tambah 3 kali ini tambah 6 dikali ini. Nah, ini kita kunci supaya apa? Karena nanti kita menghitung untuk CJ dari baris C2, baris S1 itu 7 kali 0 tambah 5 kali 0 tambah 9 kali 0. Jadinya untuk nilai 0 ini digunakan tetap terus-menerus sehingga kita kunci jawabannya. Oh, maaf. Maaf. Sepertinya ada kesalahannya. Ini belum kita rubah formatnya dalam bentuk teks, bentuk pecahan dahulu, karena hasilnya di sini tidak bisa ya. Kita dahulu ya. CJ-nya 4 dikali 0 ditambah 3 dikalikan dengan 0 ditambah juga 6 dikalikan dengan 0. Nah, 4 ini baru benar, kita boleh hasilnya 0. Kita tarik hasilnya, diboleh hasil sampai berikut. Nah, hasilnya 0 juga. Lalu kita CJ-nya, lalu kita kurangi, yaitu ini dikurangi dengan ini. Nah, hasilnya, dari hasil ini yang paling kecil yaitu ada pada baris kedua ini, pada kolom kedua. Saya kasih warna abu. Nah, ini saya taruh tengah aja ya biar rapi. Nah, untuk selanjutnya kita cari indeksnya, itu dari nilai angka dibagi 7. Nah,
di sini kita lihat nilai yang terkecil, tapi terkecil di sini dalam artian positif, tidak boleh negatif. Dari 1/7 dan 3/5 itu kecil mana? Ya jelas kecil 1/7. Berarti 10 dibagi 7 itu kan hanya 0,1, 3/5 kan 0,6. Berarti untuk garis kuncinya ada di bagian sini. Lalu ini adalah elemen kunci. Kita lanjut ke iterasi kedua. Kita hapus dahulu, kita hilangkan sorotannya. Nextnya ya, kita mulai dari yang pertama, itu artinya 4/7. 7-nya kita kunci. Nah, terus 2 rumusnya yaitu baris lama dikurangi baris baru. Baris barunya sini ya. Tadi E4E16. Berarti ini E25. E2 dikali kuncinya 5. Kita ya S2 itu dari 3 dikurangi 4/7, harusnya seperti coba ulang ya, karena tadi tidak bisa kita klik. Kurangi nah ini kita kalikan dengan nih. Nah, ini benar. Kita tarik hasilnya sampai ke sini. Cek ya. Lama 3 kurangi baru 4/7 dikali baris kunci yang lama. Betul. Ini juga langkahnya sama, yaitu lama baris lama dikurangi baris baru, terus dikalikan dengan baris kolom kuncinya dari 6 ini, yaitu 9. Kita remajan, tutup. Nah, hasilnya untuk CC-nya
Nah, ini ada perubahannya, ada perubahan bentuk matrik identitas. Itu ada dari S1 itu berubah ke Y2. Maka yang S1-nya kita ganti dengan Y2. Dan variabel Y2 sendiri kita lihat yaitu 30 ya. Sini 30 ini. 30. Maka CJ-nya itu ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini 30 0 sama 0-nya kita F4. Nah, diperoleh hasil seperti berikut. Nah, kita peroleh CJ min CJ yaitu ini dikurangi dengan ini. Nah, ini masih ada negatif, artinya nanti kita akan melakukan iterasi lagi. Nah, tapi yang ini sudah berubah jadi positif. Artinya yang negatif ini adalah kolom kunci kita. Selanjutnya kita warnain dulu. Nah, untuk baris kuncinya kita cari di indeks. NK dibagi dengan ini. Nah, hasilnya berapa? Kita cari yang positif paling kecil, yaitu 1/4 lagi. Ternyata ya 2/7 ini 1/7 ini 1/4 lagi. Sini warnanya kuning sebagai elemen kunci. Tadi iterasi 1 ya. Kita lanjut ya iterasi selanjutnya ke iterasi 2. Nah, ini kita hapus dahulu semuanya kecuali di CJ karena akan kita gunakan. Masih kita gunakan. Oh, maaf, kesalahan. Delete. CJ min CJ-nya juga kita hapus. Nah, ini formatnya kita hilangkan dulu sorotannya. Nah, ini adalah ini dibagi ini lagi. S2 lama kurangi. Oh, maaf ya. Ini tidak bisa di lama kita lama dikurangi baru. Nah, masalah di sini ya. Sebentar. Nah, dengan lama dikurangi. Nah, kenapa di sini terus ya? Ini kita tidak bisa mengklik ya. Seperti tiga terus lalu kita kalikan
dengan kolom kuncinya. Nah, ini lama 1/7 dikurangi 1 kali 1/7, hasilnya adalah 0. Untuk S3-nya nanti juga hasilnya sama caranya, yaitu bentuk lama dikurangi bentuk baru. Kita bentuk barunya baru dikalikan ini kolom kunci yang lama. Nah, CC-nya, nah ini pada perubahan lagi, tapi perubahannya itu ada di Y1, S2, S3 tetap tidak berubah, tapi Y2 nya berubah ke Y1. Ini menarik ini. Y1 kita ketahui nilainya adalah 25. Nah, maka CC1-CC-nya sama dengan ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Kita kunci. Hasilnya 25. Sama dengan CC dikurangi CC. Nah, ini saya cek ya. Ini sudah benar. Nah, ini dari sini bentuk Y1, Y2-nya semuanya sudah bernilai positif. Nah, karena sudah bernilai positif, maka iterasinya selesai sampai di sini. Dengan kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya adalah ini. Maka kita peroleh nilai maksimum dari permasalahan adalah 6 1/4 atau 25/4. 6 1/4 dengan nilai Y1. Y1-nya adalah ini 1/4. Y2-nya tidak ada, S2-nya 1/4 dan S3 -3 1/2. Itu tidak ada gunanya. Yang kita cari adalah nilai maksimum dan nilai Y1 dan nilai Y2. Nah, karena di sini diperoleh hasil, diperoleh penyelesaian maksimumnya, maka ini adalah kasus yang tidak merosot, tidak mengalami kemerosotan. Berbanding terbalik dengan tadi di sini adalah dari X1, X2, X3 hasilnya itu sudah positif semua. Namun pada nilai di sini masih negatif, min M5 masih negatif.
Jadinya ini memungkinkan masuk ke kasus kemerosotan yang pada kasus yang pertama, atau mungkin ini juga masuk merupakan ke kasus solusi tak layak seperti itu.